Oke, halo, selamat datang lagi di bahas soal cpns.com. Oke, kita mulai ya. Saya bacakan soalnya. Lembaga sosial yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat adalah A. Basic Institution, B. Cooperative Institution, C. Regulative Institution, D. Restricted Institution, atau E. Erasive Institution. Nah, jadi ini pertanyaan sosiologi ya. Lembaga sosial yang uh, untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat itu yang mana? Oke? Oke. Jawabannya adalah ya, yang A, basic institution. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke. Jadi, lembaga sosial yang sangat penting untuk mempertahankan tata tertib di masyarakat adalah basic institution ya, atau institusi dasar. Contohnya adalah keluarga, sekolah, dan negara. Gitu ya. Jadi yang lembaga sosial yang fungsinya atau perannya sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat adalah basic institution. Oke, atau institusi dasar. Contohnya adalah keluarga, sekolah, dan negara. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ekonomi. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam industri terdapat A. Satu penjual, B. Dua penjual, C. Beberapa penjual, D. Banyak penjual, atau E. Banyak sekali penjual. Oke, ekonomi. Pasar oligopoli itu bentuk pasar yang gimana? Ya, dalam hal ini adalah penjual. Dalam hal ini adalah banyaknya penjual. Oligopoli itu pasar yang penjualnya banyak atau sedikit gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang C ya, sorry maaf. Banyak penjual. Oke. Jadi di namanya J kelihatan ya, kan kalau yang sedikit penjualnya atau satu penjual aja itu namanya monopoli gitu ya. Nah ini oligopoli, oligo itu kan artinya lebih dari satu ya. Gitu. Jadi beberapa penjual. Gitu ya. Kalau dua berarti bipoli ya. Gitu. Ini monopoli, bipoli, oligopoli. Oke. Oke. Pembahasan. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, mobil, semen, jasa penerbangan, dan lainnya. Oke, industri rokok berarti misalnya Jarum, Sampurna, Udang Garam, paling gitu ya. Mobil, Toyota, Honda, gitu ya. Semen, penerbangan gitu ya, Garuda, Citylink, Lion, Batik gitu ya. Oke, jadi di garis bawahi bahwa oligopoli itu berarti penjualnya ada beberapa ya. Satu penjual itu monopoli, dua penjual tuh ya bipoli atau dipoli ya. Oke, lanjut. Ketahuan ya. Hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah A. Biaya dan hasil, B. Pendapatan dan konsumsi, C. Kesejahteraan dan kemiskinan, D. Kebutuhan barang atau jasa dan pendapatan, atau E. Kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Ini sebenarnya soalnya sering ya keluar ya ekonomi ini. Jawabannya adalah yang E ya, kelangkaan sumber daya ekonomi dan kebutuhan terhadap barang atau jasa. Jadi ekonomi itu sebenarnya intinya ngebahas tentang sumber dayanya itu kan terbatas ya. Sumber dayanya itu langka tapi kebutuhannya tuh banyak banget gitu ya. Jadi gimana caranya memenuhi kebutuhan yang ada dengan sumber daya yang terbatas intinya gitu ya. Gitu. Jadi ngomongin sumber daya dan kebutuhan. Sumber dayanya terbatas ya, tapi kebutuhan akan barang atau jasanya itu banyak. Nah itu gimana caranya gitu ya. Nah itu hal yang dipelajari di ilmu ekonomi.
Pembahasannya adalah ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengolah sumber daya yang terbatas. Digarisbawahi ya, sumber daya ya. Sehingga inti masalah ekonomi pada dasarnya adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan benda pemuas kebutuhan atau sumber-sumber daya yang terbatas ya. Jadi gimana caranya kebutuhan kita itu tetap terpenuhi dengan sumber daya yang terbatas. Intinya itu ya. Jadi sumber daya dan kebutuhan. Ini itu. Pasti jadi kalau lain ekonomi itu ngapain sih? Ngomongin tentang sumber daya yang langka, sedangkan kebutuhan akan sumber daya itu tuh nggak terbatas gitu ya. Lanjut. Oke. Ekonomi. Penurunan nilai mata uang rupiah terhadap uang asing karena mekanisasi pasar. Berarti rupiah mengalami apa? A. Inflasi, B. Deflasi, C. Apresiasi, D. Depresiasi, atau E. Sunering. Ini sempat juga dibahas di pembahasan kita ya. Inflasi atau deflasi gitu ya. Kalau Sunering nih ini dulu pas zaman yang tahun 1950 atau 1959 ya, pemotongan nilai uang. Kita lihat ya, jawabannya adalah, oke, coba kamu tebak dulu jawabannya apa ya, dan kamu pikirkan apa alasan dari jawaban kamu. Oke. Oh ya, dukung kami dengan cara subscribe gratis, nggak pakai bayar. Subscribe aja, klik gitu ya, supaya kamu dapat info-info terbaru dari channel kami. Dan komen ya, komen kamu benar berapa ya, dan kamu pengen dibikinin konten apa lagi gitu ya, supaya kami tahu kamu maunya apa. Oke, jangan lupa subscribe ya. Oke, jawabannya adalah D. Depresiasi ya. Oke, jadi pertama kita bahas dulu nih ya. Jadi kan inflasi itu apa sih? Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Nah, ini contohnya gini teman ya. Misalnya negaranya itu nyetak uangnya kebanyakan ya. Jadi uang yang berada di masyarakat itu terlalu banyak sehingga uang tuh nggak ada artinya ya, terlalu banyak gitu ya. Nih, contohnya juga bisa gini. Dulu kita beli Indomie itu 1.000 aja dapat teman-teman. Sekarang 2.000. Ya, jadi naik. Harganya naik ya. Nah, contoh tadi yang negara-negara yang mengalami inflasi hebat itu adalah Zimbabwe ya, sama Venezuela itu ya. Itu kalau kalian lihat di internet tuh ada yang uang segepok dijadiin ini ya, buat bahan bakar ya, buat dibakar biar hangat kalau malam ya. Jadi dibakar pakai api uangnya karena saking nggak berharganya gitu ya. Ada yang dijadiin bahan bangunan gitu, seperti itu ya. Ada juga deflasi, lawannya inflasi ya. Jadi deflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat peristiwa penurunan harga barang yang umum secara terus-menerus atau terjadi peningkatan nilai uang. Nah, ini kebalikannya nih. Berarti kalau kayak gini tuh contohnya misalnya dulu beli Indomie harganya 1.000. Sekarang beli Indomie harganya 800. Kayak gitu ya. Nah, kita sering lihat nih, misalnya tiap tahun tuh gini, ditargetkan angka inflasi di Indonesia di bawah 5%. Nah, itu hal kayak gitu ya. Nah, teman-teman, deflasi itu contohnya tuh ini ya, Bitcoin ya. Jadi di El Salvador itu kalau nggak salah ya, negara itu mengadopsi atau membeli Bitcoin menggunakan istilahnya apa ya, reserve-nya ya, cadangan uang mereka gitu ya. Itu katanya harga barang langsung turun ya, turun berapa puluh persen atau 100% gitu ya. Jadi terjadi deflasi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, oke, jangan lupa subscribe ya. Oke. Devaluasi nilai rupiah gitu ya. Devaluasi adalah kebijakan atau kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor menambah devisa negara. Oke, jadi devaluasi itu justru pemerintah sengaja nih nilai mata uang kita lemahkan saja. Ya, misalnya Indonesia rupiah terhadap dolar ya. Misalnya dulu 9.000, udah sengaja deh 15.000-in aja deh. Kenapa? Supaya kita kalau ekspor tuh
barang kita harga lebih murah gitu ya, sehingga kita ekspornya bisa meningkat gitu ya, gitu. Terus saya kayak, wah sekarang rupiah lemah banget nih, jadi kalau ngimpor barang tadinya satu dolar modal 10.000, sekarang 15.000, wah lebih mahalnya ya, masa impor untungnya nggak seberapa kayak gitu ya, jadi gitu. Oke, diulang lagi bahwa devaluasi adalah uh, menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing gitu ya. Ada juga revaluasi ya. Revaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing. Oke. Ini lawannya devaluasi ya. Kalau devaluasi itu nilai mata uang kita sengaja kita turunkan ya, rupiah sengaja kita turunkan terhadap nilai mata uang asing misalnya dolar. Kalau revaluasi kebalikannya, justru meningkatkan nilai mata uang terhadap mata uang asing. Oke. Ada juga namanya apresiasi nih ya, adalah suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan. Oke gitu ya. Gitu. Ada juga depresiasi, lawannya diapresiasi, yaitu suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh mekanisme perdagangan. Oke ya. Gitu, sebentar kita lihat. Oke, jadi kok inflasi sama deflasi itu ngomongin naik turun harga barang terhadap nilai uang ya, gitu. Nah, kalau devaluasi itu nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing, gitu ya. Jadi beda nih konteksnya teman-teman ya. Kalau inflasi sama deflasi itu ngomongin konteksnya nilai barang sama nilai mata uang nih versus ya gimana naik atau turun. Jadi nilai mata uang rupiah terhadap harga barang dalam negeri itu ngomongin inflasi atau deflasi ya. Kalau nilai barangnya naik berarti inflasi, kalau nilai barangnya turun berarti deflasi. Nah, kalau devaluasi dan revaluasi itu ngomongin nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing. Ya, jadi beda nih. Kalau inflasi sama deflasi nilai mata uang rupiah terhadap barang, kalau devaluasi dan revaluasi nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang asing. Ya, tujuannya terkait ekspor impor ya. Nah, kalau apresiasi beda lagi konteksnya ya. Apresiasi depresiasi itu ngomongin nilai mata uangnya itu berubah akibat mekanisme pasar. Mekanisme perdagangan ya terkait pasar gitu ya. Jadi beda nih konteksnya teman-teman ya. Jadi kalau kita cuma ngapalin naik turun ya susah. Harus mengerti konteksnya apa dulu ya. Oke, diulangi lagi bahwa apresiasi adalah suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan. Depresiasi, ya di lain pihak depresiasi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan. Ya, jadi apresiasi itu nilai mata uangnya naik karena mekanisme perdagangan. Kalau depresiasi nilai mata uangnya turun karena mekanisme perdagangan ya. Jadi beda sama inflasi dan deflasi ya. Kalau inflasi itu ngomongin nilai mata uangnya naik terhadap nilai barang naik terhadap nilai mata uang ya. Gitu. Kalau apresiasi itu nilai mata uangnya naik aja gitu. Kenapa ya? Karena mekanisme perdagangan gitu ya. Jadi karena apanya beda gitu ya. Oke. Trade sunering yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara memotong uang atau nilai mata uang. Cara ini dilakukan bila berbagai cara untuk menjaga kestabilan nilai mata uang tidak membawakan hasil. Ya, ini contoh kita pernah lakuin ya. Itu istilahnya kalau nggak salah di order 1950 tuh sampai 1959 tuh ada istilahnya tuh gunting Syarifuddin. Ya, jadi nilai uang dipotong setengahnya. Misalnya kamu dengan harga 1.000, jangan 1.000 dia udah masuk akal ya. Misalnya kamu dengan uang 15.000, kamu bisa beli minyak goreng 1 liter ya. Nah terus nilai mata uangnya tuh 15.000 tuh dipotong di setengah. Jadi cuman jadi sekarang uang 15.000 kamu itu setara dengan 7.500. Nilai dipotong ya, atau misalnya kamu punya uang 10.000, terus pemerintah melakukan sunering ya setengah, jadi setengah nilainya ya. Jadi sekarang kamu punya uangnya 5.000 gitu ya, kayak gitu.
Ini pernah dilakukan di India, teman-teman ya. Kalian baca deh, di India itu melakukan baru-baru ini, berapa tahunnya? Nggak sampai 10 tahun yang lalu ya. Dan kita di Indonesia rencananya katanya mau melakukan ya. Nah, kalau Sunreng ini, ya ini mata uangnya dipotong, itu lihat ya, fungsinya buat apa sih Pak? Kalau tiba-tiba motong-motong aja gitu ya. Untuk membatasi nih jumlah uang yang beredar dalam masyarakat ya. Loh, emang kenapa jumlah uang yang beredar di masyarakat harus dibatasi? Ini terkait inflasi, teman-teman ya. Terkait inflasi. Kalian coba nanti kita akan bahas di lain kesempatan ya. Hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan inflasi apa. Ya, saya baca di berita bahwa Amerika mengalami inflasi gila-gilaan karena dia ngeprint uang. Semenjak pandemi dia ngeprint uang terus untuk memenuhi kebutuhan dia, membayar ini ya, biaya saat pandemi gitu ya, kebutuhan negara. Nah, itu kalau kebanyakan uang yang beredar di masyarakat, inflasi. Nah, salah satu instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mengendalikan adalah contohnya pertama, menaikkan suku bunga. Sehingga kenapa? Sehingga orang jadi pada nabung. Ya, sekarang bunga 10%, biasanya bunga tabungan cuma 1%. Nabung cuan nih, ya kayak gitu. Ya, kadang suku bunga itu juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk membatasi jumlah uang beredar di masyarakat atau justru menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Sebagai contoh, jika suku bunga acuannya rendah, maka orang cenderung ngambil pinjaman di bank. Wah, bunganya 1% nih. Kapan lagi minjem di bank bunga 1%? Langsung ya. Langsung misalnya KPR, langsung misalnya kredit ini itu, langsung minjem duit dari bank gitu. Ya, kalau mau membatasi uang yang beredar, misalnya ya suku bunganya dinaikin ya. Jadi orang pada nabung, jadi orang pada males minjem di bank. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Tenaga kerja dan sumber daya alam disebut faktor produksi primer karena A. Ketersediaannya dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, B. Merupakan input paling penting, C. Merupakan input tidak tergantikan, D. Input yang selalu tersedia, atau E. Input yang dominan. Oke, jadi faktor produksi primer contohnya adalah tenaga kerja dan sumber daya alam. Kenapa? Ya, jawabannya adalah A. Ketersediaannya dipengaruhi faktor non-ekonomi. Ya, jadi gini. Intinya adalah, kenapa sih tenaga kerja dan sumber daya alam ya masuk ke dalam faktor produksi primer? Karena ketersediaannya dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke. Ya. Tenaga kerja dan sumber daya alam termasuk ke dalam faktor produksi primer. Karena dalam hal ketersediaannya banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi. Misalnya faktor alam, sosial, bahkan faktor budaya juga turut mempengaruhi. Misalnya, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan biasanya berada di lingkungan pantai atau pesisir. Hal ini berbeda dengan faktor produksi lainnya, yaitu faktor produksi modal dan kewirausahaan. Ketersediaannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sehingga disebut sebagai faktor produksi yang sekunder. Oke, coba kita ambil poin-poinnya ya. Jadi faktor produksi primer itu contohnya tenaga kerja dan sumber daya. Ya, kenapa? Karena ketersediaannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor non-ekonomi, sorry. Oke. Jadi gini, faktor produksi itu ada dua, yaitu primer dan sekunder. Oke. Primer itu dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, sedangkan sekunder dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ya. Nah, dari sekunder dulu. Sekunder itu contohnya adalah contohnya adalah modal dan kewirausahaan. Ya, yang ketersediaannya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Nah, kalau faktor produksi primer, ketersediaannya dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, misalnya faktor alam, sosial, atau faktor budaya. Contohnya adalah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan biasanya berada di lingkungan pantai atau pesisir. Oke, jadi jarang nih tenaga kerja ya, misalnya mau jadi nelayan tapi orang puncak gunung. Nah, itu nggak susah gitu ya. Gitu, susah. Jadi kayak gitu ya, teman-teman contohnya ya. Pembahasan gitu ya. Ya, jangan lupa subscribe ya. Oke, teman-teman, udah habis nih ya soalnya ya.
kita cukupkan belajar kita ya untuk kesempatan ini, oke? Tetap semangat ya. Kemarin baca-baca sih di koran pertengahan tahun ya. Tetap semangat, tetap yakin bisa lah ya untuk kalian lolos ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan dengan jurusan yang kalian inginkan, oke? Oke, teman-teman cukup sekian, terima kasih. Tolong dukung kami dengan subscribe dan kamu komen deh, kamu pengen dibuatin konten apa lagi. Oke, teman-teman, sekian, terima kasih.